Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Jun dan Bu Dayu Rahastuti. hari ini kita akan bahas latihan-latihan soal terkait dengan permutasi dan Kombinasi. Kita langsung aja ya mulai latihannya. Untuk soal yang pertama, sekelompok anak terdiri atas 2 laki-laki dan 4 perempuan duduk berjajar pada sebuah bangku panjang. Jika kedua laki-laki harus duduk di ujung kiri dan kanan bangku, tentukan banyak susunan duduk yang dapat terjadi. Ya, jadi kasusnya kita sekarang kalau kita bayangkan ini berarti laki-laki ada 2. Ya, Kemudian perempuannya ada 4. ada 4. 4. Ya, laki-laki di ujung kiri dan ujung kanan. Oh, ini duduk berjejer tapi syaratnya Laki-laki laki-lakinya harus ujung di sini, kiri dan ujung kanan. di sini kayak Ya. gitu. Laki-laki ini boleh tukar tempat. Oh, berarti Ya, kasusnya ini laki- kayak bagi dulu berarti kasusnya ya. Maksudnya kita pikirkan dulu pertukaran tempat Ya. antara laki-laki ini Ya. yang warna merah. Kayak gimana jadi caranya? Kalau misalnya laki-laki satu di kiri dan yang lain di kanan, kemudian berikutnya bisa saja posisinya yang kanan jadi yang kiri, yang kiri jadi yang kanan. Oh, ini karena orang yang berbeda ya. Ya, sehingga itu banyaknya cara untuk laki-laki duduk tuh ada 2 faktorial. Cara laki. Ini 2 faktor. Ya, 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 kali 1 Dua. sama dengan 2. 2. Nah, berarti ini kita baru memikirkan Baru, perpindahan ya. laki-laki. Kemudian Sekarang yang perempuan ada 4 orang, mereka bebas duduk di sana, saling tukar tempat boleh. Sehingga nah ini bebas cara gitu duduk ya. anak perempuan itu ada 4 faktorial. Ini akan salah tulis ya. Ini cara Duduk anak perempuan perempuan itu ada 4 faktorial, boleh tukar tempat di situ. Tapi nggak boleh dia duduk di pinggir. Karena di pinggir sudah harus Sudah ya. harus laki-laki syaratnya. Berarti ini jadinya Ada 24. 24. Sehingga kalau kita totalkan Cara duduk seluruhnya, total cara duduk seluruhnya ini jadinya total Ya. cara duduk dari laki-laki dikalikan dikali dengan total cara duduk yang perempuan. Ini Jadi 2 dua faktorial kali, oh ulang aja ya. ya 2 faktorial 2 faktorial kali 4 faktorial, langsung aja hasilnya. ya dah 2 2 kali 24 2 kali 24 sama dengan 48. Ya, itu cara duduknya. Jadi banyak cara duduk untuk masalah yang pertama ini adalah 48 Cara. Jadi nggak bisa langsung ya, harus istilahnya laki-lakinya dulu kita perhitungkan baru yang perempuan perempuan. sesuai dengan syarat dari permasalahan. Iya, Oh ya, nanya sedikit Bu, ini kalau pakai feeling slot kan bisa sebenarnya juga ya? bisa, tapi ya Ya kita lagi belajar ya, ini kan. karena lagi belajar Belajar pada permutasi. permutasi. Yang mau nyoba feeling slot boleh. Sekarang kita pindah ke kasus yang kedua atau Ya. latihan soal yang kedua. Di sini Putri mempunyai 4 keping uang logam 1000-an, 3 keping uang logam 500-an dan 2 keping uang logam 200-an. Kemudian jika uang tersebut akan disusun berjajar, Ya. kemudian tentukan banyak cara menyusun ke-9 uang logam tersebut dengan syarat uang logam 200-an harus berdekatan. Ya. Ini adalah kalau dihubungkan dengan permutasi dengan beberapa unsur sama. Tapi ada syaratnya. Gimana kalau dibilang unsur sama itu kayak gimana Pak bisa dibilang unsur sama? Uang 1000-an kan ada 4. Ini pakai A aja dah ya, biar gampang ya. Ya, Boleh nggak? boleh. Boleh, ini yang A, ini kita anggap B gitu. Ya, uang 500-an ada 5. Berapa itu ya? 3. 500-nya 3. Kemudian uang 200-an ada 2. Nah, berarti ini anggap aja kayak ini ya. Ya, boleh. A, habis Ada itu 4, kemudian B-nya ada 3. B sama C, C. C. Ya, 200-an ada 2. Nah, Berarti karena N-nya langsung ini berapa nih? 10?
berapa nih? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya semua uang logam itu kan 9 ada nih. 9. Tapi karena uang 200-an tuh harus selalu berdekatan, berarti itu bisa dianggap 1. Oh, nggak bisa kita langsung bilang bahwa N-nya ini 9. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti N-nya sama dengan 8 sekarang. gara-gara syarat ini ya? Ya, gara-gara uang 200-an harus selalu berdekatan. Berdekatan, berarti guys, ingat soalnya ini kita harus benar-benar baca. Ini berdekatan kayak Ya. gitu, ini dihitung 1. Dihitung Berarti ada 1. perubahan dari nilai N-nya. Ya. Yang tadi kita kira bahwa N-nya itu 9, ini ternyata tidak benar. Bukannya nggak benar ya, tapi untuk jawab ini Iya. nggak pas. Kalau misalnya tidak ada syarat ya N-nya Benar 9. dia 9. Ya. Jadi Karena ada syarat harus berdekatan, N-nya maka jadinya N-nya 8. 8. Ya. Berarti ini tinggal kita gunakan permutasi unsur sama Ya. dengan N-nya 8. Ya. Tapi yang sama ini ya? Ya, huruf A itu ada B-nya 4, 4, kemudian B-nya ada 3, C-nya karena 1, di ya situ udah. nggak usah. Ya. Berarti rumusnya langsung aja P sama dengan 8 faktorial faktorial dibagi 4 faktorial 4 faktorial kali 3 faktorial. kali 3 faktorial. Nah, ada lagi sekarang. Ada? Karena C itu ada 2, Oh, mereka kan hampir lupa. berdekatan itu. Yang ini? Ya. C yang ini? Jadi C ada 2 itu dia bisa tukar tempat. Ya, berarti ini kita perhatikan juga C-nya. Ya. Berarti ini tukar tempat sama Awalnya kayak laki-laki dianggap ini ya? awalnya dianggap 1, tetapi walaupun dia berdekatan dia boleh tukar tempat. Nah, jadi ada berapa cara C itu Sama kayak soal yang nomor 1. Ya. Ini 2 faktorial. ya penempatannya ada 2 faktorial sehingga dikalikan Ini tambah lagi tambah lagi. Kali ya? dikalikan Kali 2 lagi ini 2 faktorial. Ya. Oke. Kita langsung aja ya, kita hitung. Ini 8 kali 7 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini bakal dicoret ntar ya. Kemudian kali 4 faktorial, ini 3 kali 2. 3 kali 2 kali 1 kali 1 sebenarnya. kali 1 Ya. juga. Ya sama aja lah. Kali 2 kali 2 1. kali 1. Ya, Kita sederhanakan. sederhanakan seperti biasa, 4 faktorialnya sama 4 faktorialnya. 6 ini 6 ya? sama 3 kali 6. 2. Ini enggak, ini kali Ini nanti. kali. Ya. Berarti nanti hasilnya 56 dikali 10. Ya, 560 560 cara. cara. Jadi ini untuk pertanyaan yang kedua, latihan yang kedua, ini ada 560 cara. Ya. Kita bikin jadi P banyaknya sama susunan, gitu deh ya boleh ya ini. Ya, banyaknya susunan uang logam. Uang logam, tetap nggak cukup. Ada 560 cara gitu ya. Ya. Oke, seperti itu kita harus benar-benar teliti membaca soalnya. Ya, ada syarat apa tidak? Jadi kalau ada syarat, tadi kita hampir lupa, ternyata C-nya itu bisa Bisa tukar satu tempat tempat juga. Jadi 2 kasus ini kita akan lanjut ke kasus berikutnya. berikutnya. Lanjutkan dengan soal yang ketiga. Di sini ada anak yang namanya Radit mengikuti ujian matematika. Pada lembar yang diterima terdapat 14 soal. Dari soal-soal tersebut hanya diminta mengerjakan 10 soal dengan syarat 4 soal terakhir harus dikerjakan. Tentukan banyak kemungkinan komposisi soal yang dikerjakan Radit. Nah, di sini ada syaratnya. Jadi tipsnya ngerjain soal-soal kayak gini, cari syaratnya lebih dulu kan Ya. gitu ya. Berarti ini 4 soal terakhir harus dikerjakan. Tapi dia disuruh ngerjain 10 gitu ya. Iya, berarti Radit tinggal memilih 6 soal lagi. Karena 4 soal sudah harus dikerjakan. Berarti dia ini dibuang dari pilihan berarti ya. Anggaplah nih 4 soal terakhir itu berarti kan nomor 11, 12, 13, 14 kayak gitu. Ini Sudah harus dikerjakan. Berarti sekarang soal yang harus dipilih Radit itu 6 dari 10 soal. Oh. Ya, Oke. berarti N-nya Berarti disuruh sekarang buat 10. mm, Disuruh buat 10 berarti 4 sudah harus ini dikerjakan. 4 sudah 4 biji gitu, 4 biji ya. Ya, boleh. 4 biji sudah, berarti sisa dari 10 ini Tinggal memilih sisa 6. 6. Iya, tinggal memilih Berarti 6 sisa dari 6 harus dipilih. soal seluruhnya itu kan tadi 14.
14 dikurangi 4 berarti tinggal 10. Jadi Radit tuh tinggal memilih soal 6 dari 10 soal. 6 dari 10. Sisa. Berarti N-nya di sini adalah 10, R-nya adalah 6. R-nya adalah 6. Dan ini permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Kombinasi. Ya, karena dari 10 soal itu bebas, tidak ada aturan harus dipilih yang mana. Oh, mau yang manapun dibuat duluan enggak masalah. Enggak masalah. Jadi Oke. dari 6 dari 10 soal itu yang mana aja boleh. Oke. Dan urutannya peduli amat lah, pokoknya Ya. mau soal berapa aja Ya. duluan nggak masalah. Ya. Oke, berarti kita pakai kombinasi ya. Ya. Berarti jawabannya di sini adalah 6 lagi. Apa? 10 C6. C6. Ini berarti sama dengan 10 faktorial. faktorial. Di sini 10 kurang 6 10 kurang 6 faktorial. Di sini kali faktorial. 6 faktorial. Kita kasih batas dulu. Berarti ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Biar bisa disederhanakan ya. 4 kali 3 kali 2 kali 4 kali 1 3 kali 2 kali 1 kali kali 6 faktorial. 6 faktorial. Ya. Ini kita sederhanakan aja. Ya, yang Kemudian mana lagi? yang gampang ini adalah 4 kali 4 2 kali 2 itu adalah 8. 9 dibagi 3 Oh, 9 dibagi 3, ini sisanya 3. 3. Berarti 3 kali 7 21 kali 10 210. Oh, ini sisa berarti 10 kali 3 kali kali 7. 7. Yang ini 21. Ya, Jadi 210. jadi ada 210 cara untuk memilih 6 soal dari 10 soal. Jadi dari pertanyaan nomor 3 ini tidak langsung kita jawab N-nya 14, R-nya 10 gitu kan, nggak Ya. kayak gitu ya. Ya. Kita harus bayangin lagi permasalahannya, sehingga soal sesungguhnya adalah memilih 6 6 soal dari dari 10 yang ada. Kayaknya sih cukup ya penjelasannya. Ya. Kita pindah ke soal nomor 4. Dari 9 orang anggota tim bola voli akan ditunjuk 6 orang untuk bermain terlebih dahulu. Tentukan banyak cara penunjukan jika 2 orang sudah pasti ditunjuk. Kemudian Ya. masalah yang kedua, 1 orang tidak akan ditunjuk. Ya, ini hampir sama dengan nomor 3 logikanya. Memang hampir sama. Hampir. Tapi ini kombinasi udah pasti sih ya, Ya, karena pasti. tidak ada jabatan kan. Ya, ada jabatan bola Oke, voli. kita yang A dulu. Kenapa bisa hampir sama? 2 orang sudah pasti ditunjuk. 2 orang sudah pasti. Oh ya, berarti dari 9 ini 2 sudah pasti. Ya, Berarti sisanya lagi 7. 7. Ya. Pemain bola voli itu ada berapa? Kan ada 6 orang. 6 orang. 6 orang. Berarti 2 sudah 2 dipilih. Berarti tinggal memilih lagi 4. Oke, berarti dari 7 kita tinggal milih 4. Itu jadinya simpelnya ya. Ya. Bener ya kayak gitu. Ya. Berarti dari 9, 2 sudah pasti ikut, berarti sisa tinggal 7 orang. Kemudian kita cuma perlu 4 orang lagi. Ya. Sehingga dari 7 ini kita milih 4, dan ini adalah kombinasi. Sehingga kita langsung aja, ini adalah 7C4. C4. Jadi di sini 7 faktorial per 7 kurang 4. 7 kurang 4 faktorial kali Kali 4 4 faktorial. faktorial. Kurang panjang. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya. Maka kita hapus. Ini 3 Tiga. ya. Ya, 3 kali 1. 2 kali 1. Ini 4 faktorial. Ya. Oke. Wah, jadi gampang ya. Ya. Kalau sudah ngerti ya. Nah, ini kayak gini. Ya, 7 kali 5. 7 kali 5. Ini berarti akan ada 35 35 cara untuk memilih pemain bola voli. jika 2 orang sudah pasti ditunjuk. Ya. Kita untuk teman-teman ini kita bisa pakai kayak bagan sederhana kayak gini aja ya, Ya. untuk bahas. Jadi kita coba aja yang di nomor B. Ini gimana? 1 orang tidak akan ditunjuk. Berarti Mirip ya, dari 9 ini 1 ya, 1 orang tidak ditunjuk berarti mungkin dia sakit atau gimana? ini tidak ikut gitu ya. Ya, tidak ikut 1 orang dari 9 orang itu berarti tinggal 8. Tinggal 8.
Ya, jadi N-nya sekarang ada 8. Oke, jadi di sini kita dapat bahwa N-nya sama dengan 8. R-nya berapa? Kok N-nya 6? Sorry. Bangkrut nih. N-nya 8. R-nya ya pemainnya ada 6. R-nya 6. Ya, Karena satu ini nggak ikut gitu ya? tidak ikut dalam, walaupun ada 9 pemain tapi dia tidak akan ditunjuk. Ya mungkin karena sakit atau gimana gitu. Hati mungkin ya. Ya. 8C6. Langsung aja ya. Ya, Berarti 8 ini faktorial faktorial dibagi 8 kurang 6 kali 6. Ini seharusnya kurang dikit. Ini 8 8 kali kali 7 7 kali 6 kali 6 faktorial per ini 2 faktorial. 2 kali 1 sini 6 6 faktorial ya. Ini habiskan saja. Ya. 4 Oh. dibagi 2, 8 dibagi 2. 4 bagi 2 8 bagi. Ya udahlah ini 4. 4. 7 kali 4 ya 28 cara. Itulah model-model soal permutasi dan kombinasi. Oke, terima kasih ya waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa mencari sumber di tempat lain. Bye. Bye.